Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Musalla An-Nur, semoga kita semua selalu berada dalam barokah perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jazakumullah khairan atas undangannya sehingga saya dapat hadir ke musalla yang sangat menarik ini. Insyaallah berkah. Dan ini perasaan baru pertama saya masuk gang ke sini. Padahal saya sering lewat sini. Ini mungkin barokah dari undangan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan selalu diberikan pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara pada pagi hari ini tentang bagaimana kita dituntut untuk menjadi seorang muslim yang kuat, orang beriman yang kuat. Ya, tentu saja para hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, keimanan merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Bahkan sesungguhnya dia merupakan nikmat yang paling besar. Bayangkan, ada anak Nabi tapi tidak beriman, ada istri Nabi tapi tidak beriman. Kita Nabi bukan, anak Nabi bukan, istri Nabi bukan, saudara bukan, besannya juga bukan, tapi Allah kasih iman. Padahal iman inilah yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Makanya memang harus selalu benar-benar kita sadari bahwa iman ini merupakan nikmat Allah yang paling besar. Makanya dalam surat Ali Imran Allah jelaskan bagaimana kondisi manusia, khususnya masyarakat Arab Quraisy yang sebelumnya bermusuhan, kufur dan lain sebagainya. Kemudian Allah katakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka semua menjadi saudara. Kenapa mereka menjadi saudara? Tak lain karena keimanan. Karena Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Jadi itu semua tak lain kenapa? Karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu saja para hadirin dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, permasalahannya tidak sampai di situ. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki kita menjadi orang yang beriman, maka yang Allah minta adalah bagaimana agar kita merawat keimanan kita dan menguatkannya. Jadi kita ibarat dapat barang, dapat katakanlah bibit tumbuh-tumbuhan, dapat nih kita alhamdulillah bersyukur. Tapi nggak cukup sampai di situ. Bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita menuburkannya, bagaimana kita menumbuhkannya. Nah, begitulah iman. Makanya dalam Al-Quran iman itu juga diumpamakan ibarat pohon. Dalam surat Ibrahim ayat berapa ya, 25 gitu ya. Kata Allah, daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Perumpamaan, Allah memberikan perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Apa kalimatan thayyibah itu? Di antara penafsiran kalimatan thayyibah adalah la ilaha illallah. Itu kalimatun thayyibah. Dan tentu saja yang namanya la ilaha illallah merupakan inti dari keimanan.
Apa Allah umpamakan? Kasyajaratin thayyibah. Kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Asluha thabitun, akarnya kokoh, kuat, akarnya dalam. Nggak kayak pohon-pohon yang kecil, kayak rumput gitu, akarnya mungkin pendek. Apalagi pohon toge. Kalau toge dibilang pohon apa bukan? Dalam, ya pendek, di towel sedikit jatuh. Ini enggak, akarnya kuat. Asluha thabitun wa far'uha fis sama, cabangnya tinggi ke langit. Bukan hanya itu, tu'ti ukulaha kullahinin. Dia memberi buah setiap musim. Bi'idni rabbiha. Itu gambaran iman. Gambaran iman seperti itu. Kuat, tinggi, dan berbuah. Pohon yang ideal. Nah, keimanan kita dituntut seperti itu, agar bukan hanya sekedar menjadi orang yang beriman, tapi orang yang beriman dan kuat imannya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah katakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Begitu. Tapi Rasulullah bilang wa fi kullin khair. Jadi jangan kemudian nanti lihat orang mukmin lemah, nggak ada gunanya ente. Enggak. Kata Rasulullah wa fi kullin khair. Semuanya masih baik. Selagi masih beriman. Walau mungkin lemah, tapi selagi masih beriman, masih penting daripada orang yang kuat tidak beriman. Wa fi kullin khair. Cuma memang Rasulullah ingatkan, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, bagaimana atau apa saja yang harus kita kuatkan sebagai orang yang beriman, juga sebagai cara bagi kita untuk menjadikan diri kita agar kuat. Sebab ini juga perkara-perkara yang dituntut bagi kita orang yang beriman. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat 60, Allah katakan apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkanlah bagi kalian apa? Mastata'tum, semampu kalian. Min quwwah, berupa kekuatan. Dan juga berupa persiapan kuda, maksudnya kendaraan, hewan tunggangan yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, agar dengan itu musuh Allah menjadi takut. Musuh Allah dan musuh kalian menjadi takut. Turhibun. Turhibun ini kalau bahasa sekarang, kalau diartikan dalam bahasa Arab, dari kata-kata irhab. Apa irhab? Nah, itu bahasa Arab sekarang diartikan terorisme. Jadi dalam Al-Quran itu ada tuntutan agar kita menyiapkan kekuatan sehingga musuh Allah dan musuh orang beriman menjadi gentar. Maksudnya apa menjadi gentar? Biar nggak sembarangan melemahkan kita, nggak sembarangan menzolimi kita, nggak sembarangan memusuhi kita. Bukan seperti yang digambarkan kita jadi berbuat onar, memusuhi orang, menzolimi orang, itu tidak. Tapi memang seorang muslim harus benar-benar mempersiapkan kekuatan-kekuatan yang harus dilakukan untuk apa? Tak lain pertama untuk menjaga keimanan kita, untuk melindungi keimanan kita, dan tentu saja untuk menebarkan kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat. Baik, apa saja para hadirin yang sangat dituntut bagi kita untuk kita kuatkan agar iman kita menjadi kuat.
Tentu saja yang paling pertama, ya, dan ini tentu saja berkaitan dengan iman kita langsung, ya, bagaimana kita memiliki akidah yang kuat. Yang namanya iman tak bisa tidak harus dilandasi dengan akidah. Akidah itu apa? Akidah itu keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu namanya akidah. Jadi dia memang prinsipnya keyakinan. Keyakinannya harus kuat. Ya, akidah itu dari bahasa namanya uqdah. Uqdah itu simpul. Jadi orang kalau bergantungan dengan tali, kalau nggak ada simpulnya, susah apa? Susah apa gampang? Susah. Tapi kalau tali itu diikat, dikasih simpul, kuat nggak? Nah itu akidah. Ya, itu akidah. Ya. Karenanya keyakinan-keyakinan yang memang telah diajarkan dalam Islam itu harus dimiliki dan diyakini, jangankan diingkari, ragu saja nggak boleh. Ragu saja nggak boleh. Khususnya keyakinan-keyakinan dasar yang paling jelas, misalnya rukun iman. Nah, itu sudah harus. Jadi kalau kita sejak kecil dikasih hafalan rukun iman, nah itu bukan cuma kita hafal, tapi memang kita yakini iman pada Allah, pada malaikat, pada kitabnya, kepada hari akhir, pada qada dan qadar, gitu ya, pada para rasul. Nah itu rukun iman. Jadi nggak boleh lagi ada orang mempertanyakan malaikat ada nggak ya, begitu ya, hari kiamat ada nggak ya. Itu tidak ada. Itu masalah keyakinan sudah harus clear. Sudah harus clear. Keyakinan kita akan kekuasaan Allah, bahwa Allah penguasa alam ini, nggak ada selain Allah. Itu clear. Apalagi yang harus kita yakini, rukun Islam juga clear. Syahadat kita, sholat kita, maksudnya apa? Kita yakini itu merupakan syariat Islam, kewajiban dalam Islam. Jadi sholat, tidak boleh ada orang masih mempertanyakan sholat benar nggak nih misalnya. Zakat misalnya, orang merasa nggak percaya zakat dan seterusnya. Itu masalah akidah. Kemudian apa lagi? Masalah-masalah prinsip yang utama. Katakanlah apa misalnya, kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama. Nah itu akidah. Akidah. Ya, sekarang itu sedang digoyang-goyang dikit-dikit, pelan-pelan. Semua agama sama, semua agama benar. Nah itu problem dalam masalah akidah. Kalau semua agama sama, kenapa Allah turunkan para nabi? Kenapa nabi sampai berperang? Kan semua agama sama. Nah itu prinsip yang harus kita pegang, bahwa satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Ya ini bukan masalah kita nggak toleran. Perkara orang lain mengatakan agamanya paling benar, silakan, itu urusan mereka. Tapi urusan kita, agama yang paling benar hanya Islam. Itu akidah kita. Inna dina indallahil Islam. Itu jelas dalam Al-Quran. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Yang mencari selain Islam sebagai agama nggak diterima. Sudah jelas. Dan sangat jelas bagaimana Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Itu prinsip-prinsip. Prinsip lagi apa misalnya? Nabi terakhir Rasulullah. Tidak ada la nabiyya ba'di, kata, tidak ada nabi sesudahku. Maka kalau ada orang mengaku jadi nabi, dari Depok lagi nabinya. Ya udah, prinsip ini akidah. Tidak ada celah bagi kita untuk mungkin kali ya benar, nggak ada. Meskipun tetap aja ada yang ikutin, begitu ya. Ya itu artinya apa? Pentingnya kita menguatkan akidah kita. Banyak, belum lagi prinsip-prinsip yang misalnya yang diharamkan. Itu juga memang ada nanti perkara, ini haram atau tidak, itu mungkin ada beberapa permasalahan. Tapi kalau udah perkara yang jelas disebut dalam Al-Quran, dalam hadis, para ulama sepakat, nah itu prinsip. Ya, misalnya apa? Mencuri, berzina, haramnya babi, haramnya bangkai. Itu udah akidah. Jadi bukan cuma masalah fikih, masalah akidah. Jadi sholat, para hadirin, kita mungkin menganggap sholat masalah fikih. Iya, fikih. Sholat kita belajar rukunnya, sunnahnya, syarat. Tapi wajibnya sholat, yakinnya kita bahwa sholat wajib itu akidah.
Misalnya begini, ada orang sholat, tapi dia tidak mengakui sholat wajib. Berguna nggak? Nggak berguna. Kenapa? Itu masalah akidah. Ya. Dia nggak mengakui sholat 5 waktu wajib. Meskipun dia sholat tidak bermanfaat. Sebab apa? Harus diyakini dengan kewajibannya. Gitu ya. Sama perkara-perkara yang haram juga begitu, harus diyakini keharamannya. Ya, berzina, mencuri. Ya, kemarin sudah ada tuh, coba-coba zina nggak apa-apa. Ya. Ya. Zina yang nggak boleh dilarang dalam Islam tuh kalau terbuka, kalau ngajak-ngajak orang. Kalau cuma berduaan di kamar sama-sama senang, boleh. Nah, alhamdulillah itu bahaya. Itu masalah lagi. Pakai dalilnya lagi, pakai ayatnya lagi. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan berzina itu nggak boleh. Kaidah zina itu pokoknya hubungan apa saja seksual di luar nikah. Sudah clear. Itu sih zina. Ya, kayak kalaupun ada dulu, ya sekarang nggak mungkin bisa diterapkan. Dulu ada memang perbudakan di mana mereka bisa digauli. Tapi itu juga ada sejumlah syarat. Tapi karena perbudakan tidak ada, ya sudah clear. Tidak ada lagi yang membolehkan seseorang melakukan hubungan seksual kecuali pernikahan. Begitu. Ya, dia mau senang sama senang, mau sembunyi-sembunyi dan lain. Pokoknya zina ya zina. Nah itu akidah. Maka penting para hadirin dan hadirat sekalian kita mempertegas masalah-masalah yang dasar ini. Sebagai sebuah keyakinan terlebih dahulu sebelum pengamalan. Makanya tadi kuwatul akidah, itu kekuatan akidah harus kita kuatkan. Yang kedua tentu saja adalah kuwatul ibadah, kekuatan ibadah kita juga memang harus kuat ya. Akidah tanpa ibadah ya tidak bermakna. Ibadah ini apa bentuknya? Ya ibadah adalah semua bentuk sikap perbuatan kita, ucapan, perbuatan sampai perasaan, ya, bagaimana disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu. Itu ibadah. Syariat itu aturan-aturan, ya. Ketentuan halal, haram, wajib, tidak. Nah itu ibadah. Sebab ada sekarang orang ngomong Islam, ya tadi dia cuma Islam sekedar pemikiran, sekedar buat kajian. Giliran udah berbicara syariat, ya dia mundur pelan-pelan. Ya, kadang-kadang sampai ada kesan tidak menyukai syariat. Dengar istilahnya aja udah alergi. Wah ini syariat Islam nih. Ya. Orang Islam mestinya nggak boleh benci dengan syariat, alergi dengan syariat. Harusnya justru dia berusaha bagaimana syariat Islam ini hidup berkembang di tengah masyarakat. Karena tidaklah Allah tetapkan syariat kecuali untuk kebaikan. Bukan hanya untuk orang Islam. Untuk non-muslim pun syariat memberikan kebaikan. Itu keyakinan kita. Maka seorang muslim tidak dia harus tunduk sama syariat. Tidak ada seorang pun orang muslim yang boleh keluar dari aturan syariat. Orang-orang sholat, dia harus sholat. Dan kita harus yakin tidak bisa orang keluar dari ketentuan. Nabi sekalipun, Nabi justru semakin dia dianggap kuat imannya, semakin dia kuat syariatnya. Jadi jangan sampai orang mengatakan oh dia nggak apa-apa nggak sholat, dia lain, dia makomnya, dia kelasnya lain. Nggak ada Islam kayak gitu. Oh dia nggak apa-apa minum khamr, dia lain makomnya. Tidak, semua tunduk sama syariat. Bahkan yang dimaksud tauhid para ulama itu ketika menyebut tauhid, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, itu maksudnya apa? Bukan sekedar kita mengakui Allah itu esa. Ya, itu bagian dari tauhid, betul. Ya, jadi tauhid itu kata para ulama ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Gitu. Mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya ibadahnya yang tidak kalah pentingnya. Ya, kalau cuma mengesakan Allah, ya,
itu baru dalam tataran keyakinan tadi. Nah, pengamalannya adalah ibadah. Maka para hadirin sekalian, ibadah harus sangat kita kuatkan. Khususnya dimulai dari ibadah-ibadah yang fardu. Kemudian diikuti ibadah-ibadah yang sunnah. Kemudian sikap-sikap kita pun harus diikuti lagi. Bukan cuma masalah sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita ikuti. Bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita berekonomi, dan nah itu semua bagian-bagian syariat yang harus terus kita kuatkan. Dan kita yakini itu semua tidak lain kecuali memberikan maslahat buat kita. Ya, sebelum kita berbicara tentang surga, pahala yang memang sangat kita mohon kepada Allah dari ibadah kita, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ibadah dan ketundukan kita kepada syariat itu sangat berarti dan berguna bagi kita dalam kehidupan dunia. Makanya janji Allah bukan hanya akhirat. Kata Allah, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, laki, perempuan, dan dia beriman, kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan berikan baginya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Itu sudah Allah janji. Jadi kalau mau baik urusan dunia kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki ketakwaan kita. Berarti kebalikannya, ketika urusan ketakwaan kita nggak beres, atau mungkin kita lakukan tapi tadi masih lemah, itu sering berpengaruh bagi kehidupan kita. Kalau ada seorang tabi'in dahulu, Abdullah bin Mubarak, dia katakan, saya nih kalau di rumah istri udah ngomel-ngomel, kalau istri ngomel biasa juga sebenarnya sih ya. Kalau di rumah istri sudah marah-marah, sudah katakan tidak bisa taat, kemudian hewan tunggangan saya sering bandel, kalau dulu kan hewan, kalau sekarang kan kendaraan lah, sering mogok, gitu. Kalau sekarang itu saya sudah langsung berkesimpulan ada ketakwaan saya yang sedang menurun. Jadi begitu dia para salafus saleh, para ulama dulu melihat, ini ketakwaan saya lagi nggak beres nih, makanya kehidupan saya sering tidak beres. Maka itu siapapun kita, apakah kita seorang guru, seorang profesional, pejabat dan lain sebagainya, anak muda, belajar, kuliah dan seterusnya, rapikan dulu ibadah kita, ketakwaan kita. Insya Allah Allah akan rapikan urusan kita. Tentu kita ikhtiar, usaha dan seterusnya. Maka semaksimal mungkin kita usahakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau sholat kita lakukan yang terbaik, Kalau bapak-bapak kalau bisa berjamaah, usahakan berjamaah. Kemudian di awal waktu dan dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Dari rumah sudah berwudu, jalan perlahan-perlahan, kemudian nanti sholat sunnah dan seterusnya. Jadi tidak sekedarnya sholat, sholat, tapi udah tinggal 5 menit mau habis baru sholat, begitu ya. Orang udah 5 menit mau habis mau sholat, kira-kira sholatnya cepat apa lambat? Cepat lah, udah cepat, nggak konsen lagi, sendiri lagi. Asal ada apa adanya. Nah itu yang tidak kita inginkan. Puasa juga begitu. Puasa bukan sekedar kita puasa. Bagaimana puasa kita berkualitas, bagaimana pandangan kita, bagaimana sikap hati kita, bagaimana ucapan kita dan seterusnya. Haji juga begitu dan seterusnya. Bagaimana ibadah-ibadah kita ini kuat, yang mencapai derajat maksimal. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Imran bahasanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Supaya orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu yang dituntut dari Allah kepada kita. Meskipun memang tidak boleh berlebihan, tetap tidak boleh berlebihan. Tapi tidak boleh berlebihan di sini kalau sampai dalam batas merugikan dirinya, merugikan orang lain. Nah itu. Cuma di kita kan enggak.
Ya, orang setiap sholat bisa datang ke masjid dibilang oh berlebihan amat misalnya. Itu bukan berlebihan. Ya, itu memang ketakwaan. Ya, ada orang diajak ke sana kemari, ada perkara haramnya, dia nggak mau, dibilang berlebihan. Itu bukan berlebihan. Memang mestinya begitu bertakwa. Ya, berlebihan itu pernah pada zaman Rasulullah SAW masuk ke sebuah rumah, lalu dilihat ada tali menggantung. Ditanya Rasulullah, ini tali siapa? Buat apa ada tali di kamar di rumah? Oh, ini si fulanah, disebut nama seorang wanita. Dia itu kalau sholat malam, ya, saking pengen sholat malamnya maksimal, rambutnya diikat sama tali ini. Jika kalau dia ngantuk jatuh, ketarik talinya, hilang ngantuknya. Ibu-ibu ada kayak gitu nggak? Boro-boro pakai tali gitu ya. Kalau kita ya, sampai kayak gitu. Kata Rasul jangan kayak gini ibadah. Kalau ngantuk ya tidur. Gitu. Maksudnya kalau lagi sholat ngantuk ya sudah. Ya. Jangan dipaksakan. Ada lagi 3 orang sahabat datang sama Rasulullah, menemui Aisyah radhiyallahu anha, nanya gimana ibadahnya Rasulullah. Diceritakan sama Aisyah. Ya, kita tahu Aisyah pernah protes sama Rasulullah, ya Rasulullah kamu kok udah jamin surga, diampuni dosanya, kok sholat sampai bengkak-bengkak dan seterusnya. Ya, kayak gitulah gambaran ibadah Rasulullah. Nah, 3 sahabat tadi ini lalu merasa betapa ibadah mereka sangat kecil. Akhirnya satu bilang, udah kalau begitu saya nggak mau tidur tiap malam, saya mau sholat malam. Yang satu lagi bilang, saya puasa tiap hari nggak buka. Yang satu lagi bilang, saya nggak mau nikah deh, mau ibadah. Begitu ya. Sekarang juga banyak orang nggak mau nikah, tapi bukan mau ibadah. Begitu ya. Rasulullah tahu datang bukan dipuji, padahal bagus ibadah. Ya, dilarang. Ya, karena apa? Kata Rasulullah, saya sholat malam, tapi saya tidur juga. Ada saatnya tidur, ada saatnya sholat. Saya juga puasa, kadang-kadang saya tidak berpuasa. Dan saya berkeluarga. Ya. Nah, itu maksudnya tidak melampaui batas. Tapi umumnya level kita ini masih di bawah ambang batas. Ya, jadi jangan ambil contoh-contoh yang melampaui batas. Yang kita ini masih di bawah ambang batas, ini masih harus ditingkatkan terus. Ya. Tadi ya sholatnya, ibadahnya, tadi perkara halal haramnya, makanan kita dan seterusnya. Ini yang harus terus kita perbaiki. Semakin dekat kita berada dalam jalur dan ajaran Allah, maka insya Allah kehidupan kita akan semakin baik. Dan di sini juga kekuatan kita. Kita ini kalau ditarik dari Islam, lemahlah kita. Jadi habitat seorang Muslim itu dalam syariat Islam. Jadi jangan disamakan dengan orang yang lain. Oh, dia juga ninggalin agamanya kuat, bagus. Dia begitu ya, ninggalin agamanya. Bagi kita memang ya, menurut kita agamanya batil. Tapi kaum muslimin meninggalkan agamanya beda, justru akan lemah. Jangan disamakan. Karena habitat kita di situ. Ibarat orang ikan sehebat apapun tuh ikan hiu, coba ditarik ke darat, bisa bergerak nggak dia? Jangankan dia memangsa, gerakannya dia nggak kuat. Kenapa? Habitatnya, ya. Tempat hidupnya bagi orang Muslim itu dalam syariat Islam. Ketika kita berada dalam syariat Islam, kita akan kuat. Nah, ini yang selalu diupayakan, bagaimana agar kaum muslimin jauh keluar dari sarangnya tadi. Kalau udah keluar dari sarangnya, gampanglah dilemahkan. Ya, ini kan yang dahulu teori Snowfall-Grounds, ya, ketika mengamati kekuatan masyarakat di Aceh. Kok ini kuat ini masyarakat, ya, dihantam, diserang sama penjajah nggak kalah. Maka diteliti ternyata kekuatannya ada di masjid. Ya, maka diupayakan bagaimana agar masyarakat jauh dari masjid dan seterusnya. Nah, begitulah kaum muslimin. Ya, habitat kita ada dalam ajaran Islam. Kalau kita mau kuat, dekatkan diri kita dengan ajaran Islam. Ya, dan insya Allah semuanya ada dalam Islam itu. Cuma kita memang belum terlalu menggalinya. Kalau kita perhatikan, kita punya konsep tentang bagaimana kita makanan, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita berkeluarga. Coba perhatikan saja ajaran apa yang punya selengkap ini. Ya. Kita punya fikih Islam.
Alhamdulillah sebagian sekarang udah mulai muncul, ada apa namanya ekonomi Islam, terus parenting, keluarga, terus sistem, belum lagi konsep tentang makanan dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi perkara yang harus kita kuatkan lagi, kuatul akhlak, kekuatan akhlak. Ini juga harus kita hadirkan. Ya, betul, kita akidah harus kuat, ibadah harus kuat, ya, tapi jangan mengorbankan akhlak. Ini kadang-kadang sering terjadi perkara-perkara yang gak sinkron, ya. Sering ya, meskipun memang sebagian adalah tuduhan, sebagian adalah bahasa sekarang itu framing, seakan-akan orang Islam itu bengis, orang Islam itu tidak berakhlak, ya, dan seterusnya. Tapi memang ada hal-hal di mana kita harus rapikan lagi. Jangan sampai atas nama akidah, atas nama ibadah kita nggak punya akhlak. Ya. Gambarannya apa? Ya maaf ya, sering ribut, sering berantem sama saudara dan seterusnya. Ucapan kita tidak terkontrol, sikap perilaku kita tidak mungkin menghormati dan seterusnya. Walau atas nama akidah, walau atas nama ibadah. Ya, jangan sampai kita kehilangan akhlak. Bahkan semestinya Bapak Ibu sekalian, akidah yang benar, ibadah yang benar melahirkan akhlak yang mulia. Begitu. Kebalikannya berarti kalau orang akhlaknya tidak mulia, itu indikasinya akidah dan ibadahnya belum sempurna, belum selesai, ada permasalahan, ada problem. Makanya cukup menarik dalam Al-Quran, Allah memuji Rasulullah karena akidahnya, karena ibadahnya, apa karena akhlaknya? Karena akhlaknya. Apa ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nah, cuma ini yang harus dipahami ya. Jangan sampai akhirnya orang stressing dengan akhlak. Oh, kalau gitu akhlak yang penting. Ya. Akidah, ibadah nggak perlu. Nah, itu salah. Gitu ya. Pemahamannya salah. Allah puji Rasulullah karena akhlaknya. Allah puji Rasulullah akhlaknya. Kenapa? Karena akhlak beliau adalah buah dari iman dan ibadah. Jadi iman dan ibadah yang benar berbuah akhlak yang mulia. Nah, itulah bedanya akhlak kita seorang muslim dengan akhlak di luar Islam. Sebab masalah akhlak ini kan umum. Masalah berbicara yang baik itu semua agama mengajarkan nggak? Mengajarkan nggak? Mengajarkan. Masalah sikap jujur, semua agama mengajarkan nggak? Mengajarkan. Memang akhlak ini kalau dibilang ada irisan yang sama. Tapi kalau sholat, kalau rukun iman, nggak ada agama lain. Masing-masing punya keyakinan. Tapi kalau akhlak, dia punya sahabat. Cuma apa bedanya akhlak kita dengan akhlak di luar Islam? Ya, akhlak kita mestinya lahir dari iman dan ibadah yang benar. Itu yang membedakan. Ya, nah karena itu ketika Allah puji Rasulullah karena akhlaknya, itu tak lain karena benarnya, kuatnya iman, akidah dan ibadah beliau lahirlah akhlak yang mulia. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan. Ya, bagaimana seorang muslim pun dikenal akhlaknya, ya, jujurnya, lemah lembutnya, amanahnya, adilnya dan seterusnya. Ya maaf saja, ini memang masih PR kita bersama. Ya, artinya kata sekarang ini kejujuran, amanah masih ya ada, alhamdulillah, tapi masih belum menjadi sebuah nilai masyarakat. Ya, sebuah nilai di tengah masyarakat, amanahnya. Ya kasarnya sekarang orang kalau ketinggalan dompet, ya, nggak usah di pasar, maaf di halaman masjid aja, besok balik lagi. Ya, syukur-syukur itu bisa sama pengurus masjid, sama jamaah. Tapi kalau lihat orang lewat, ya, sepeda, motor misalnya, tinggalan di jalan. Ya, ada teman saya motor, nggak tahu gimana pokoknya di tempat parkir, kemudian kuncinya lupa diambil, STNK-nya ada di situ semua,
Balik lagi ya wassalam, lengkap. Udah kuncinya, STNK-nya udah lengkap banget, nggak perlu capek-capek lagi. Ya. Nah ini hal-hal yang ya harus menjadi bahan cat. Ini masalah akhlak, masalah akhlak. Saya pernah tinggal di Saudi. Suatu kali saya balik, koper nggak ada koper. Saya lapor ke sana, dilempar ke sana, disuruh ke gudangnya. Pertama gudang yang kecil Pak, di gudang airport, cari saya nggak ada. Kalau gitu di gudang yang sana, saya lihat gudang sana itu segunung kopernya, wah nyerah. Suruh nyari sendiri, hilang udah. Ya, sampai sekarang nggak ada. Nah, kemudian belum lama, sekitar setahun yang lalu saya ke Jepang. Koper 2 nggak ada juga. Koper 2 nggak ada. Itu langsung ya, saya dipanggil. Apa maknanya? Nah, padahal bahasa Inggris juga saya susah, dia juga susah, gitu ya. Orang Jepang juga jarang bahasa Inggris juga ternyata. Pelan-pelan saya ngomong, gini-gini. Oh udah, ya baik. Diurus tuh satu orang gitu. Diurus di si formnya. Urus Bapak tinggal di mana? Nanti di sini, di Jepang, di sini. Sudah baik, udah Pak, silakan pulang. Nanti segera kami usahakan agar dapat. Besoknya datang itu Bapak. Ya, jadi ini bukan berarti kita bagusan orang non Muslim ya. Tidak, ya, ini juga jangan sampai salah kita menjelaskan. Sehingga nanti ada ungkapan lebih baik Muslim atau lebih baik kafir tapi gak korupsi ketimbang Muslim tapi korupsi gitu ya. Jangan sampai ada ungkapan kayak gitu ya. Maksudnya yang namanya akhlak kebaikan itu dari non Muslim pun bisa kita ambil. Bagaimana aman? Semestinya begini Muslim. Semestinya begini. Ya. Amanah, jujur, gitu, peduli, nggak zolim, nggak memanfaatkan kesusahan orang. Karena kan nggak orang susah, bukannya kita tolong, kita manfaat. Itu masalah akhlak semua itu. Itu masalah akhlak. Nah, ini penting sekali juga kita harus menguatkan akhlak kita, karena akhlak bagi orang beriman ya utama. Ya. Akidah itu pertama, akhlak utama. Jadi jangan kita benturkan. Yang penting akidah. Ya, tapi sama saudara, sama tetangga nggak peduli, bahkan jauh, bahkan kesannya seperti bukan saudara gitu. Seperti bukan saudara. Jadi akidah malah bikin menjauhkan. Jangan seperti cerita preman 3 orang tobat. Sebelumnya preman itu ketika bertiga lagi masih jadi preman, wah kompak bener lah, loyal, saling membantu. Cuma kemudian tiga-tiganya tobat. Yang satu tobat ikut ke sana, yang satu tobat ikut ke sini. Ketemulah mereka bertiga sekamar. Yang tadinya kompak, ribut melulu. Oh ini nggak benar. Oh ini haram. Oh ini tiap hari ribut. Padahal mereka ribut katanya sih demi akidah ibadah. Apalagi mereka pikir kayaknya enakan jadi preman lagi, kan? Kompak. Pas udah sadar malah ribut. Nah ini satu hal yang harus kita perbaiki. Ya, akhlak ini memang harus benar kita jaga. Ya, semakin dekat hubungannya kepada kerabat, itu harus benar-benar itu masalah silaturahim segala macam. Ya, kepada saudara, teman, kepada orang beriman. Nah itu harus kita lebih lagi ya, akhlak kita. Bahkan kepada siapapun, kepada orang non Muslim sekali. Ini akhlak harus kita perbaiki karakter. Sekarang juga penting nih bagi kita untuk menumbuhkan hal itu. Baik. Makanya saya ingat dulu kalau masih kecil ada mata pelajaran namanya akidah akhlak. Karena masih ada nggak tuh pelajaran? Akidah akhlak namanya. Luar biasa masih ada. Sekarang kan nggak akidah aja. Akhlak lain lagi kan? Ya, kalau dulu enggak, nama pelajarannya akidah akhlak. Nah, saya baru sadar ternyata memang yang namanya akidah harus dibarengi dengan akhlak. Akhlak juga begitu, harus dibarengi dengan akidah. Sebab akhlak tanpa akidah juga begitu. Benar akhlak, masya Allah, anggap unggu segala macam, tapi akidahnya bubar, begitu ya. Masih percaya Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong segala macam. Wah ini kalau nggak dirawat jadi Nyi Roro Kidul ini bisa berantakan. Problem masalah kayak gini, akidah. Meskipun mungkin akhlak
Nah, itu kuwatul akhlak. Apalagi yang penting kuwatul ilm. Ilmu juga ini penting, ilmu juga harus kita kuatkan. Ya, walaupun kita sudah tua, tetap ilmu itu harus kita butuhkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kebutuhan kita terhadap ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan. Makanan orang butuh sekedar-sekedarnya aja. Tapi ilmu, apa saja kita butuh ilmu. Berjalan, berbicara, diam pun kita butuh ilmu. Ya, jangan kira diam gak butuh ilmu. Ya, coba orang lagi diam, tanya. Atau ada yang ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau dia mungkin gak punya ilmu, dia gak bisa jawab. Walaupun diam, katanya kan diam apa, emas ya atau apa gitu. Dia itu gak benar diam kayak gitu. Dia tanya, ya jawab. Ucapin salam, jawab. Ada yang negor, nah, itu ilmu. Ya, itu ilmu. Nah, kita harus juga menguatkan ilmu kita. Maka para sekalian, jangan pernah berhenti belajar, menuntut ilmu. Sekolah mungkin ada lulusnya, ya, tapi belajar nggak ada lulusnya. Ngaji nggak ada lulusnya, nggak ada ngaji itu alumni ngaji, gitu nggak ada. Ada reuninya lagi ya, reuni pengajian tuh nggak ada. Reuni sekolah ada, begitu ya. Pengaji ngaji itu nggak ada, walau kita usia lanjut sekali. Ya, itu kuwatul ilm. Ya, maka Islam ini masya Allah betul-betul menghidupkan tradisi ilmu, tradisi belajar. Ya, maka para hadirin, Rasulullah sudah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Yang menempuh jalan menuntut ilmu itu akan Allah mudahkan ke surga. Jadi bukan masalah dia pintar tidak, yang penting dia belajar, itu aja intinya. Orang yang merasa tidak punya ilmu terus dia belajar lebih baik daripada orang yang merasa sudah punya ilmu berhenti dia belajar. Kenapa? Yang dinilai oleh Rasulullah menempuh jalan untuk belajar, bukan sebanyak apa ilmunya, bukan. Dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ya, maka yang namanya belajar dan seterusnya ini juga perkara yang harus selalu kita tumbuhkan. Ya, tradisi belajar buat anak-anak kita juga yang tidak kalah pentingnya terus kita tumbuhkan, sebab kita ini memang butuh sekali ilmu, bukan hanya ilmu syariat, ilmu dunia pun, ilmu agama, ilmu sains segala macam. Rasulullah bahkan perintahkan sahabat untuk belajar bahasa Ibrani, belajar. Ya, kalau sekarang mungkin bahasa Inggris, baca Cina dan lain sebagainya, tentu bahasa Arab yang semestinya diutamakan. Ya, sainsnya juga dan seterusnya. Penting sekali kita butuh orang-orang kaum muslimin, orang mukmin yang soleh, yang taat, memiliki kapasitas kemampuan ilmu yang tinggi dalam berbagai bidang. Ya, jangan sampai kita ekonomi, tahu-tahu siapa begitu ya, hukum terutama sekarang juga siapa penegak hukumnya, jaksanya, hakimnya, mestinya adalah orang-orang muslim yang taat. Ya, ini harus kita akui ya, dalam banyak hal atau dalam kondisi itu kita sering ketinggalan. Kedokteran dan seterusnya. Ya, itu hal-hal yang tidak bisa kita serahkan begitu saja kepada orang lain untuk urusan hidup. Maka tradisi ilmiah ini harus kita bangun. Ya, orang tua pun harus menghadirkan, mendorong, mensupport anaknya untuk terus ya, menuntut ilmu. Kalau perlu bahkan dia ya memang tidak harus mengeluarkan biaya segala macam. Apalagi sekarang ya, biaya kuliah udah semakin tinggi dan seterusnya. Sekarang udah nggak negeri, nggak swasta, hampir sama biayanya. Ya, itu tantangan buat kita. Ya, tapi yakinkan ya, bahwa ini memang ya, kalau boleh kita bilang investasi yang tidak boleh kita tinggal. Dan ini bukan perkara sekarang saja, Bapak Ibu sekalian. Membutuhkan biaya itu sudah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata dia ada 6 perkara orang menuntut ilmu yang penting. Ya. Kecerdasan, kemudian kesungguhan, kemudian di antaranya adalah al-bulghah, kata dia, modal. Jadi bukan cuma zaman sekarang, zaman dulu juga para salafus saleh kalau nuntut ilmu itu butuh biaya. Ya, jadi jangan sampai karena butuh biaya udah deh sampai ini aja. Enggak, kalau masih kita bisa usahakan, tapi ingat dengan cara yang halal ya. Dari sana kemari, usahakan. Ada seorang ulama namanya
Rabi'ah Ar-Ra'i, dia jadi ulama besar. Jadi kisahnya orang tuanya ini suatu kali bapaknya ini pergi ke satu tugas, ya, karena jauh maka dia titipkan uang sekitar puluhan 30.000 dinar kalau tidak salah. 30 dinar itu banyak, Pak. Ya, satu dinar itu berapa? Kurang lebih 4,25 gram. Bayangkan kalau 30.000 dinar berapa itu? Ya, pokoknya segitu dah ya. Banyak. Rupanya bapaknya ini pergi sekian puluh tahun nggak pulang. Tak gimana begitu ya. Nah ibunya diserahkan uang itu, dia sekolah, dia ajak perintahkan anaknya untuk belajar ke kiai fulan, ke syekh fulan, lalu dia bekali uang, kiainya dikasih uang, terus begitu sampai habis itu, Pak. Akan tapi hasilnya apa? Anaknya jadi ulama besar di kota Madinah. Gak lama, sekian puluh tahun kuliah, kemudian pulang dia langsung ke rumahnya, ya. Kemudian anaknya udah gak ada, ya sudah sedang tidak ada, maka dia ke Masjid Nabawi. Ketika di Masjid Nabawi, habis sholat ada pengajian, dia lihat seorang ulama besar, muridnya banyak, kemudian dihormati segala macam. Sampai sangat dia bangga. Sekarang di kampungnya ada ulama besar. Pulang lagi dia, temui istrinya, baru nanyain uang yang dulu saya titipin kemana ya? Gitu. Lalu kata istrinya, kamu lihat di masjid tadi ada ulama, ya itulah hasil, itulah uang. Jadi itulah para sekalian sebuah kesadaran ilmiah yang sebenarnya dalam Islam sudah diwarisi sedemikian rupa, sehingga tradisi ilmiah ini baik ilmu syariat, ilmu umum itu di dalam Islam sudah dikenal. Ya, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sekarang yang banyak berkembang di Eropa, di Barat, itu diletakkan oleh intelektual ilmuwan muslim. Jadi jangan lagi kita berpikir bahwa kemajuan itu orang Barat, kita tidak. Justru kitalah yang meletakkan dasar, dan kita harus kembali merebut kemampuan ilmu tersebut. Dan kaum muslimin tentu tidak akan kalah ya kemampuannya kalau dikuatkan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kekuatan yang harus juga kita miliki adalah namanya quwwatul maddah. Tadi kita berbicara akidah, ibadah, lalu apakah kekuatan materi tidak penting? Kekuatan materi tentu juga sangat penting. Kekuatan fisik kita, ini juga fisik kita ini memang harus terus dijaga terus. Ya, karena bagaimanapun juga segala itu semua harus ditopang oleh kekuatan fisik. Ibadah kita juga akan enak kalau fisik kita sehat, kemudian apalagi yang lain, puasa, apalagi haji dan seterusnya. Kekuatan fisik juga harus kita jaga. Makanya kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal, yang thayyib, yang baik, dan meninggalkan perkara-perkara yang dapat merugikan fisik kita. Ya, kalau ritme kehidupan muslim itu udah pas ya. Muslim itu bangun pagi, ya, bangun, syukur kalau masih bisa qiyamul lail, sholat subuh udah pas. Ya, kemudian habis sholat subuh ya zikir, ngaji, ya syukur-syukur bisa olahraga, itu udah pas. Berangkat lah. Ya, berangkat, kemudian sholat duha, nanti kerja lagi, kemudian zuhur istirahat. Ya, bahkan dalam Islam itu ada sunnah namanya qailulah. Ya, sunnah tidur sih. Ya ternyata itu aspek kesehatan juga sangat bagus. Ya. Ternyata itu bukan cuma itu punya nilai kesehatan yang tinggi. Tidur siang itu bukan cuma habis zuhur, sebelum zuhur juga ada. Ya, artinya nggak mengapa. Biasanya saya sebelum zuhur nggak apa-apa. Ya. Yang nggak bagus tuh tidur habis subuh. Ya. Tidur sebelum zuhur, jam 11 sebelum zuhur nggak apa-apa. Ya. Atau habis subuh. Ya sudah pulih lagi, aktif lagi. Asar, maghrib, isya. Nah, isya ini, ya, itu kata Rasulullah nggak suka orang, ya, tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Artinya apa? Habis isya ngapain? Tidur. Gitu. Ya, artinya bagusnya memang tidur lebih cepat. Nah, ini budaya ini kadang-kadang kita udah mulai bergeser. Ya, dulu waktu masih kecil saya ingat tuh. Kalau udah habis dunia dalam berita udah. Masih ingat gak dunia dalam berita? Kalau ingat berarti udah tua berarti ya. Kalau yang belum tahu anak-anak dunia dalam berita masih muda mereka. Dulu udah dunia berita udah selesai tidur. Ya. 9:30 ya. Udah. Orang kalau 9:30 tidur kira-kira jam 4 bangun kan? Bukan bangun lagi nggak bisa tidur. Ya.
Kecuali kalau geblok kali ya. Keblok dia tidur terus. Tapi kalau ya orang-orang udah kasus yang 40 jam 10 tidur, udah jam 4 tuh nggak bisa tidur. Itu udah enak sebenarnya, udah pas ritmenya. Nah, ritmenya udah pas. Cuma memang kadang-kadang kita ngerubah-rubah segala macam, ya jam 12 masih ada acara, masih ada urusan segala macam, akhirnya subuh juga berat, ya, tidak suasana tidak nyaman dan seterusnya. Jadi kehidupan orang muslim sudah disetting sebenarnya buat sehat, buat bugar dan seterusnya. Kekuatan fisik, termasuk juga kekuatan yang sekarang penting, kekuatan harta, kuatul mal, ya. Kekuatan mal, kekuatan harta. Jadi jangan sampai orang mengatakan harta nggak penting. Tidak, harta itu penting. Harta itu penting untuk dipegang oleh orang soleh. Itu penting banget. Ya. Pernah Rasulullah meminta Ammar bin As untuk memimpin satu tim, satu pasukan. Kata Rasulullah, kamu bawa pasukan ini, mudah-mudahan dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Kata Ammar bin As, ya Rasulullah, saya ikut kamu ini bukan karena harta, saya ingin ikut kamu agar ingin berjuang bersama kamu. Tidak ya Ammar. Kata Rasulullah, ya Ammar, al-malus sholeh lirrajulis sholeh. Ni'mal malus sholeh lirrajulis sholeh. Sebaik-baik harta kalau dipegang oleh orang soleh. Jadi jangan orang berpikiran bahwa harta itu negatif, buruk. Tidak, harta baik. Yang bikin gak baik orangnya. Kalau hidupnya cuma buat harta saja, nah itu gak baik. Tapi kalau harta dia cari untuk kebaikan, maka akan banyak jalan kebaikan dengan harta yang dia miliki. Dan dalam Al-Quran, harta gak dibilang negatif, selalu dibilang baik. Harta dibilang dengan istilah al-khair. Apa ayatnya, Pak? Hafal nggak ayatnya? Pasti hafal, cuma mungkin belum paham, belum nangkep. Apa ayatnya? Dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Orang itu, kata Allah, manusia lihubbil khairi, karena cintanya kepada al-khair lasyadid, dia jadi pelit. Al-khair itu apa maksudnya? Harta. Manusia itu karena cintanya kepada al-khair. Al-khair ini kalau dari bahasa artinya kebaikan. Tapi yang dimaksud di situ adalah harta. Manusia itu gara-gara senangnya sama harta, jadi nggak suka berbagi. Nggak suka berbagi. Nah, yang unik Allah sebutkan harta dengan istilah kebaikan. Nah, tinggal kita kikis tuh sifat-sifat yang tercela dengan harta. Ya tadi demi harta dia terabas halal yang haram. Kemudian karena harta dia jadi bakhil, dan nah itu yang dihilangkan. Tapi selebihnya harta itu kebaikan. Dan faktanya kalau kita lihat sekarang, banyak masalah-masalah yang kita alami karena masalah harta. Kalau orang-orang yang memusuhi Islam pun begitu, mereka semakin merasa di atas angin karena punya harta. Nah, penting juga bagi kita untuk peduli masalah ini. Kita semangat mencari harta, tapi untuk kebaikan. Dan juga bagus kalau kita pikirkan bagaimana ini banyak orang-orang yang membutuhkan harta, maka kita kuatkan dengan hartanya. Para hadirin sekalian, itu barangkali yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Dari sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, dipersilakan untuk sesi tanya jawab 2 atau 3 orang. Silakan dari bapaknya. 3 pertanyaan. Dari bapaknya ada, ibunya. Jadi beliau Ustadz Abdullah Haidar ini juga punya channel di Telegram ya. Itu saat ini ada 6.700-an follower. Banyak berbicara mengenai akidah, fikih, muamalah dan sebagainya. Terakhir fikih tentang orang sholat. HP-nya berdering ya. Kebetulan saya juga follower juga di situ. Jadi dibahas semuanya. Baik, silakan Bapak 3. Ibu ada pertanyaan? Saya mau nanya. Oh iya Ibu, silakan. Ini kalau suami sholat di masjid atau di musola, apa istri dapat pahalanya, Pak? Kalau suami ya, suami sholat di musola atau masjid. Ada lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang kedua itu tadi menarik perkataan kalau ada
keributan atau di rumah tangga atau dimanapun karena terkait dengan ibadahnya yang berkurang, dan kata salafus saleh itu mohon dijelaskan lebih lanjut. Nah, yang kedua ada lagi terakhir 3 cukup itu dulu. Oh ada Ibu. Kalau sholat sunnah itu lebih baik di musola atau di rumah, Pak? Iya, itu dulu. Baik, terkait dengan pahala juga dosa ya sebenarnya. Jadi pahala dosa tidak diwakili oleh orang lain. Kalau sekedar itu aja ya. Pahala dosa tidak diwakili orang lain. Orang berdosa ya, itu kita tidak lantas kena dosanya. Gara-gara dia berdosa kita jadi berdosa. Tidak. Itu secara umum ya. Pahala juga begitu. Pahala dia ya buat dia. Walau dia anak kita, walau dia orang tua kita, buat dia. Maksudnya jangan sampai orang mengandalkan pahala suami saya udah banyak gitu ya. Saya udahlah secukupnya. Tidak. Ya. Jadi jangan kita ngandelin. Kita nih bukan kalau harta harta orang tua saya udah banyak, udahlah saya santai, saya udah dapat dari orang tua. Tapi kalau pahala nggak bisa begitu. Masing-masing sesuai dengan amalnya. Makanya Rasulullah perintahkan, Fatimah, kamu dari sekarang urus diri kamu. Nanti saya nggak bisa bantu apa-apa. Gitu ya. Akan tetapi paling tidak kalau dibilang keberkahan, iya keberkahan ada ketaatan suami, istri, anak, itu kita insya Allah dapat kebaikan, dapat keberkahan. Nah ada memang yang kita juga mendapatkan pahalanya kalau misalnya kita punya peran langsung. Ya, suami tidur, kita bangun, Pak, udah azan, sholat, bangun sholat. Nah dapat kita pahala membangunkan karena punya peran, atau kita siapin apalah begitu ya agar dia bisa segera ke masjid atau bisa sholat atau bantu dan seterusnya ya. Atau juga secara umum ya, tadinya suaminya nggak sholat ya, terus kita nasihatin terus pelan akhirnya jadi sholat. Nah itu pahalanya banyak, pahalanya mengalir. Kenapa? Kata Rasulullah, man dalla ala khairin kafa'ili, yang ngajak kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Nah, artinya pahala yang kita dapatkan karena ya, pengaruh dan efek dari apa yang kita lakukan. Ya. Tapi kalau kita diam saja, gampang lah. Ya, bapak saya mau orang soleh, saya paling kan dapat pahalanya. Nah, itu nggak begitu masalahnya. Gitu. Kalau dapat bonus THR mungkin ada. Gitu, dapat cipratannya kasarnya gitu ya. Kalau pahala tidak. Artinya kalau ada effort, ada yang kita lakukan, nah itu ada insya Allah begitu ya. Jadi ada amal yang kita lakukan. Dosa juga begitu. Nggak lantas gara-gara suami kita maaf misalnya atau istri kita berbuat dosa, suami lantas terkena dosa, tidak. Ya. Apalagi kalau suaminya udah ngingetin, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi berdosa karena misalnya apa? Kita kurang mendidik, kita tidak menasehati, atau bahkan bisa jadi kita nyuruh-nyuruh. Ya udahlah panas, sambar aja itu deh. Hamil aja begitu. Manas-manasin. Tadinya suami nggak mau ngambil uang itu, ternyata haram. Misalnya, dapatlah dosa kita. Karena apa? Mendorong orang berbuat dosa. Itu kaidahnya. Kata Rasulullah apa? Siapa yang memberikan petunjuk jalan kebaikan, ya, dia akan kana lahu minal ajr mithlu ujuri man tabi'ahu. Ya. Man dalla ala khairin kana lahu minal ajr. Dia dapat pahala. Wa man dalla ala syarrin atau dolalah, pada kesesatan, kana alaihi minal wizr. Dia akan mendapat dosa. Jadi itu ada kalau seandainya kita juga punya peran dalam berbagai bentuknya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tadi tentang masalah keluarga ya. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena memang Allah sudah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluarnya dan akan kasih rezeki yang tidak dia duga. Artinya, bagi seorang muslim ini bukan berarti kita nuduh ya. Jangan juga kita akhirnya nuduh orang, oh itu si fulan keluarganya lagi ada masalah, berarti dia sholatnya nggak benar tuh. Itu bukan posisi kita nuduh orang, tapi posisi kita untuk evaluasi. Saya, kalau orang lain kita selalu positif. Itu ujian buat dia.
Gitu. Itu ujiannya. Dia ujian keimanannya, kesalehannya dan seterusnya. Tapi kalau kita, walaupun kita merasa udah sholat, udah ini segala macam, tetap kita harus terus mengintrospeksi. Ada sesuatu nih yang belum selesai, harus diperselesaikan dulu. Jadi ibarat rumah nih bocor, ya, jangan kita cuma ngepelin doang, ya, tapi gentengnya dirapi. Nah itu gentengnya itu ketakwaan kita. Jadi takwanya rapin dulu, baru ntar kita rapin lantai. Nah ini kaidah kita. Ya, jadi sebab apa? Tadi sudah Allah katakan yang bertakwa itu Allah kasih jalan keluar. Ya, jalan keluar. Ya memang yang namanya ujian pasti ada, tapi orang dengan takwa kepada Allah paling enggak. Sebab masalah ya dalam keluarga itu enggak selalu masalah. Oh dia kok masalah sih padahal kecukupan. Ya masalahnya memang bukan cuma masalah harta, masalah sikap, masalah perilaku, masalah manajemen. Ya, mungkin ada orang tua yang begitu memenuhi hak keluarga, tapi mungkin ada yang kurang. Apakah perhatian, apakah kepedulian, itu juga sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jadi ketakwaan dalam makna yang umum ya, bukan cuma oh dia udah sholat kok, ya, itu bagian dari ketakwaan. Tapi ketakwaan yang lain apa? Sebab Allah perintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli keluarga kalian dengan ma'ruf. Itu juga bagian ketakwaan. Nggak cukup orang saya udah puasa, udah zakat, lalu bisa sama keluarga nggak peduli, begitu ya. Abu Darda, ada salah satu namanya Abu Darda, begitu rupa dia ibadah, istrinya sampai terbengkalai. Dilapori sama Rasulullah, ya tidak benar. Ya, maka dikatakan inna li rabbika 'alaika haqqun wa li ahlika 'alaika haqqun wa li nafsika 'alaika haqqun. Tuhanmu punya hak, keluargamu punya hak, dirimu punya hak. Nah itu bagian dari ketakwaan yang harus dijaga. Jadi teruslah berintrospeksi diri kita apabila kita sedang mengalami berbagai macam ujian, cobaan ya. Perbaiki dulu ketakwaan kita, nanti secara teknis kita atur perbaikan yang lain. Baik, kemudian terkait dengan sholat sunnah, memang ada hadis Rasulullah SAW bahwa sholat sunnah itu ya, sholat itu ya, secara umum ya, kata Rasulullah, sholat itu lebih utama dilakukan di rumah illal maktubah, kecuali sholat fardu. Ya. Jadi sholat sunnah termasuk qobliyah ba'diyah. Cuma masalahnya kita kalau di rumah malah jadi nggak sholat, itu masalahnya. Habis sholat subuh, habis sholat zuhur, dan sholat sunnah ba'diyah di rumah. Pas di rumah ada tamu, atau tahu-tahu ada yang ngajak makan segala macam. Biasanya malah, ya ini masalah kebiasaan saja. Kalau dia udah biasa, bagus saja. Itu lebih utama. Ya, tapi tentu yang penting dia sholat walau di masjid. Jadi itu masalah itu fleksibel sifatnya, tapi memang benar kalau sholat sunnah itu lebih baik di rumah, kecuali sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, kayak sholat taraweh, kayak sholat id, sholat istisqa dan seterusnya, itu dianjurkan di masjid atau di lapangan sesuai dengan kondisinya. Ya, paling tidak ya tentu kalau sholat tahajud kita umum biasa lakukan di rumah dan seterusnya. Jadi secara umum memang sholat sunnah dilakukan di rumah, sunnahnya ya. Tapi tidak terhalang atau bisa jadi mungkin lebih baik di masjid kalau lebih menjamin pelaksanaan.